Quran surat 7 ayat 179. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada yang lebih daripada binatang ternak, hidupnya dikuasai oleh jiwa-jiwa nafsu, lebih daripada binatang. Sapi, tahu sapi? Sapi, Pak, tahu? Apa makannya? Sapi makan rumput. Manusia ada yang makan aspal. Aspal jalan tuh dimakan sampai jalannya rusak. Korupsi. Sapi masih makan rumput, manusia makan aspal. Cicak cuman merayap di mana? Di dinding. Cicak gak bisa merayap lagi karena dindingnya habis sama manusia. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta, waktu maupun wewenang yang bukan menjadi haknya. Dalam ajaran Islam, korupsi jelas dilarang, dan termasuk dalam salah satu perbuatan merugikan. Ajaran Islam menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku jahiliyah yang harus disudahi. Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang dapat menyakiti manusia lain. Sikap tidak bertanggung jawab seperti ini tidak disukai dalam Islam, karena hampir semua ajaran Islam difokuskan untuk menghapus sikap yang merugikan orang lain. Tujuannya yaitu, agar umat manusia dapat hidup dengan baik, bermartabat, dan bahagia. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Pembahasan mengenai tindakan-tindakan yang dipandang sebagai korupsi dapat dilihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Terdapat ayat yang menyebutkan bahwa dilarang makan harta sesama dengan jalan yang batil. Dan larangan tentang menyuap hakim, demi menguasai harta yang bukan haknya. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran dan hadis yang memperlihatkan kesesuaian arti dengan unsur korupsi. Istilah tersebut memiliki arti khusus yaitu 1. Gulul. Gulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Awalnya, gulul merupakan istilah yang digunakan bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. 2. Riswah. Riswah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik lain, atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Dalam kata lain, riswah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis disebutkan, dari Sauban, diriwayatkan bahwasanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku, penerima dan perantara riswah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad.
3. Al-suht. Al-suht artinya makan yang haram. Al-suht sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan, atau kekuasaan atau kewenangan, untuk memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan itu. 4. Gasab. Gasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu, benda atau barang, dengan cara zolim secara terang-terangan. Sedangkan, menurut istilah syara, ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. 5. Al-sarikoh. Al-sarikoh artinya adalah pencurian. Dalam hal ini, korupsi juga bisa dikategorikan dalam perbuatan pencurian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat seorang Muslim yang melakukan pencurian. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Sungguh sangat menyedihkan, bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama, namun sampai dengan saat ini, Indonesia masih menyandang jawara dalam hal korupsi. Korupsi dilarang dalam ajaran agama apapun, termasuk agama Islam. Meskipun terjadinya praktek korupsi di berbagai sektor, tidak serta-merta berdampak langsung kepada kehidupan kita. Namun, jika kita semua tidak peduli dan turut serta pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka lambat laun kita semua akan hancur berantakan. Hal ini diibaratkan sebagai sebuah kapal besar yang bernama Indonesia. Berlayar menyeberangi samudera nan luas, dan mengangkut syarat penumpang dengan berbagai kepentingan. Agar tujuan dapat dicapai dengan selamat, maka kapten kapal harus menegakkan aturan main, seperti yang telah mereka sepakati. Itulah beberapa istilah dan arti khusus korupsi dalam Islam. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.